Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu trainer, dan teman-teman peserta camp. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Ampatheia, sebuah platform travel and tourism berbasis web yang berfokus pada destinasi wisata Raja Ampat. Next. Anggota kami berisikan 6 anggota. Yang pertama ada Mosabto Adi Subakti sebagai project manager, ada Jocelina Keiza sebagai desainer, saya sendiri Kafidatul Rahma sebagai desainer, ada Rubianto Christian sebagai coder, ada Desi Sukmawati sebagai coder, dan Nadifa Alia Safirha sebagai coder. Next. Kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang kami lakukan mulai dari identifikasi masalah, riset pengguna, perancangan solusi, hingga implementasi website yang telah terintegrasi antara front-end dan back-end. Mari kita mulai dari latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pengembangan Ampatheia. Bayangkan kita ingin berlibur ke Raja Ampat, salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam dan kekayaan bawah lautnya. Sebagai calon wisatawan, tentunya kita akan memulai mencari informasi mengenai destinasi yang ingin dikunjungi, paket wisata yang tersedia, itinerary, perjalanan, hingga rincian biaya yang harus dipersiapkan. Namun dalam kenyataannya, proses tersebut tidak selalu mudah. Informasi seringkali tersebar di berbagai website, media sosial, maupun platform perjalanan lainnya. Harga paket wisata tidak selalu dijelaskan secara transparan. Dan pengguna berpindah ke aplikasi lain, seperti WhatsApp untuk melakukan konfirmasi. Melihat kondisi tersebut, kami merasa bahwa wisatawan membutuhkan sebuah platform yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan wisata jadi lebih mudah, praktis, dan terpercaya. Dari sinilah lahir ide Ampatheia. Jadi Ampatheia ini merupakan platform one-stop travel booking yang membantu wisatawan menemukan destinasi wisata Raja Ampat, melihat paket perjalanan secara transparan, lalu membaca artikel wisata serta melakukan pemesanan langsung dalam satu website. Nama Ampatheia sendiri berasal dari gabungan kata Ampat, yaitu Raja Ampat, dan Althea yang melambangkan keindahan alam. Nama ini dipilih untuk merepresentasikan keindahan Raja Ampat yang ingin kami hadirkan melalui pengalaman digital yang nyaman dan mudah digunakan. Untuk memastikan solusi yang kami bangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kami melakukan proses riset terlebih dahulu. Next. Tujuan riset kami adalah memahami perilaku dan hambatan wisatawan dalam mencari informasi perjalanan serta mengidentifikasi fitur-fitur penting yang perlu dikembangkan dalam sistem berbasis website. Untuk mendapatkan data tersebut, kami melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman wisatawan saat mencari informasi maupun memesan perjalanan wisata. Dari hasil riset yang kami lakukan, ditemukan bahwa wisatawan sangat membutuhkan transparansi informasi sehingga memberikan kemudahan transaksi dalam merencanakan perjalanan. Mereka ingin mendapatkan informasi destinasi, itinerary, dan harga dalam satu platform yang mudah diakses. Berdasarkan hasil tersebut, kami identifikasi target pengguna Ampatheia, yaitu wisatawan domestik maupun internasional yang ingin berkunjung ke Raja Ampat. Next, bisa dilanjutkan oleh partner saya. Research organize yang target user dan stakeholder. Target kami adalah wisatawan domestik dan internasional yang ingin berkunjung ke Raja Ampat, baik yang solo traveler maupun yang pergi dalam grup, dengan rentang usia produktif 18 hingga 30 tahun ke atas, karena memang rata-rata narasumber riset kami berusia 21 hingga 22 tahun. Coba kita lihat dari sudut pandang mereka. Bayangkan kamu sudah lama ingin liburan ke Raja Ampat, tetapi begitu mulai cari-cari informasi, kamu langsung merasa frustasi. Itinerary dan rincian harga tersebar di banyak situs, dan seringnya nggak transparan. Belum lagi kalau proses bookingnya kepanjangan, sampai harus pindah ke aplikasi lain untuk cek ketersediaan kamar atau paket wisata. Yang mereka butuhkan sebenarnya sederhana. Satu, halaman paket wisata yang menampilkan itinerary dan harga yang jelas, dan proses checkout yang cepat dan langsung terintegrasi di website dengan adanya bacaan atau blog panduan yang bisa dipercaya untuk membantu mereka mengambil keputusan. Next. Selanjutnya itu user persona. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, terdapat 3 karakter utama yang ingin kami bantu melalui platform Ampatheia yang telah kami buat. Yang pertama yaitu Yusuf Saifullah, seorang mahasiswa yang sering kebingungan untuk membandingkan harga karena informasi paket di internet sangat berantakan dan tidak lengkap. Jadi dia menginginkan platform yang simpel dan transparan agar bisa menemukan paket ramah di kantong dengan cepat. Next. Selanjutnya terdapat Citra Putri, yaitu seorang data analis yang bertujuan untuk mencari paket liburan yang praktis dan dapat diatur sendiri dan mendapatkan informasi lengkap. Tetapi platform-platform yang telah dia temukan itu sangat sulit untuk menemukan informasi yang lengkap dalam satu tempat. Selanjutnya yaitu ada Next itu Swenwijaya, seorang freelance content creator yang mengeluhkan minim itinerary harian terstruktur serta sulit memvalidasi ulasan kredibel dari wisatawan sebelumnya, sehingga dia sangat membutuhkan kejelasan rencana perjalanan dan bukti nyata dari agen wisata. Sehingga dari ketiga profil ini masalah terbesar mereka itu bukanlah karena tidak adanya minat untuk berlibur atau tidak adanya waktu untuk berlibur, melainkan tersebarnya data pariwisata Raja Ampat yang tidak terintegrasi dalam satu wadah yang utuh. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, kalau kita rangkum semua temuan dari Yusuf, Citra, dan Swen tadi, apa inti masalahnya? Berdasarkan hasil analisis research question dan data riset yang kami kumpulkan, kami menemukan bahwa calon wisatawan sering mengalami kesulitan dalam merencanakan dan memesan perjalanan. Alasannya, karena informasi paket wisata, itinerary, dan rincian biaya seringkali tidak transparan, serta tersebar di berbagai platform yang belum terintegrasi dengan sistem pemesanan yang aman. Inilah masalah inti yang harus kami selesaikan lewat Ampatheia. Maka, sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan pengguna yang kami temukan selama proses analisis dan riset, kami memilih untuk merancang dan membangun sistem berbasis website one-stop travel booking. Sistem ini mengintegrasikan 4 hal utama, yaitu katalog paket wisata dengan informasi yang transparan, itinerary yang lengkap, dan sistem checkout untuk pemesanan langsung, serta blog yang berisi tips dan panduan perjalanan ke Raja Ampat. Kami juga menambahkan fitur testimoni agar calon wisatawan bisa melihat ulasan dari wisatawan sebelum-sebelumnya. Sebagai bentuk kepercayaan, dengan adanya platform ini, wisatawan bisa merencanakan dan memesan perjalanan secara lebih mudah, efisien, dan terpercaya. Semuanya dalam satu website, yaitu Ampatheia.
Oke, selanjutnya setelah menemukan solusi tersebut, kami mulai membangun platform yang kami bernama Raja. Nama ini terinspirasi dari Raja 4 sebagai destinasi utama yang kami angkat. Kami ingin menghadirkan keindahan Raja 4 tidak hanya melalui tempat wisatanya, tapi juga melalui pengalaman pengguna saat merencanakan perjalanannya. Oleh karena itu, Tempat Jaya kami rancang sebagai platform yang dapat menemani pengguna sejak awal, mereka mencari informasi hingga mereka melakukan pemesanan perjalanan. Jadi, ketika seseorang ingin berlibur ke Raja 4, mereka tidak perlu lagi bingung cari informasi dari berbagai sumber. Semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam satu website yang mudah digunakan dan terpercaya. Next. Oke. Selanjutnya untuk fitur Tempat Jaya, untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami melengkapi Tempat Jaya dengan berbagai fitur utama. Saat pertama kali masuk ke website, pengguna akan melihat halaman beranda yang memberi gambaran mengenai Raja 4 dan layanan yang tersedia. Jadi pengguna sudah mulai tertarik untuk berlibur. Mereka bisa masuk ke halaman paket wisata untuk melihat berbagai pilihan paket yang tersedia serta detailnya. Setelah itu, pengguna juga bisa mengeksplorasi berbagai lokasi wisata melalui halaman destinasi, sehingga mereka bisa mengetahui tempat-tempat menarik yang akan dikunjungi nanti. Kami juga menyediakan blog yang berisi tips dan informasi perjalanan untuk membantu pengguna mempersiapkan tujuan mereka. Nah, di balik semua fitur tersebut terdapat sistem admin yang bertugas mengolah paket wisata, booking, destinasi, artikel blog, hingga ulasan pengguna agar informasi yang ditampilkan selalu terjaga dan up to date. Jadi, pengguna bisa mendapatkan informasi terbaru dari website ini. Dengan rangkaian fitur tersebut, Tempat Jaya tidak hanya menjadi website informasi wisata, tetapi juga dari platform yang membantu pengguna dari tahap perencanaan hingga pemesanan perjalanan. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai desain low-fi dan high fidelity dari perancangan website Tempat Jaya. Izin share screen. Baik, yang pertama di sini adalah rancangan low fidelity dari website Tempat Jaya yang berisi daftar akun, masuk akun, beranda, paket wisata, kemudian ada destinasi dan juga blog. Selanjutnya ada high fidelity dari website Tempat Jaya sendiri yang isinya juga sama, ada daftar akun, masuk akun, kemudian ada profil akun. Dengan alur yang pertama, user akan melakukan registrasi. Jika sudah mempunyai akun bisa langsung masuk, dan jika belum bisa mendaftarkan akunnya. Kemudian akan masuk ke beranda. Di beranda di sini ada 5 fitur, yaitu ada beranda, paket wisata, destinasi, blog, dan juga profil dari user. Jika kita melihat profil user akan tampil informasi akun user, kemudian untuk riwayat pesanan ada daftar pesanan yang telah dibuat oleh user. Dan di informasi akun juga bisa melakukan edit profile, kemudian jika sudah bisa disimpan. Kemudian selanjutnya di fitur paket wisata, di sini juga ada filter bagi paket di mana pengguna dapat mengatur tentang harga, durasi yang terdiri dari 3-9 hari, kemudian kategori yaitu ada diving, bulan madu, dan juga keluarga. Kemudian jika user sudah mengatur filter, akan menampilkan filter yang sudah dibuat dan user dapat memilih sesuai kebutuhannya. Kemudian user dapat melihat detail paket wisata yang dipilih, dan di halaman tersebut tersedia itinerary dan juga paket apa saja yang include dan exclude di paket wisata tersebut. Kemudian user dapat melakukan pemesanan dengan memilih tanggal, jumlah wisatawan, dan di situ juga akan menampilkan harga totalnya secara transparan. Kemudian selanjutnya jika sudah user dapat mengisi data detail wisatawan yang berisi nama lengkap, email, jumlah tamu, nomor telepon, dan ada user juga bisa menambahkan catatan khusus sesuai kebutuhannya, dan juga akan ditampilkan lagi ringkasan pemesanan dan menampilkan harga yang transparan. Kemudian jika klik konfirmasi pesan akan muncul metode pembayaran yang sudah lengkap. Kemudian jika memilih pembayaran, seperti contoh di sini ada QRIS, user bisa melakukan pembayaran, dan jika berhasil, pemesanan tersebut dapat dilihat di profil di bagian riwayat pemesanan di sini. Kemudian selain itu juga ada bagian destinasi. Di destinasi ini berisi kumpulan dari paket-paket wisata tersebut seperti berikut, dan jika diklik salah satunya akan memunculkan yang berisi informasi singkat mengenai wisata tersebut, dan juga dapat melihat paket yang tersedia. Selanjutnya ada blog yang juga berisikan informasi dari wisata destinasi wisata yang ada di Raja Ampat, dan jika diklik akan memunculkan isi dari blog tersebut, informasi lengkap mengenai destinasi wisata tersebut. Selanjutnya akan beralih ke bagian admin. Di admin sendiri, pertama admin akan melakukan login. Jika sudah, tampilan pertama yang muncul adalah dashboard yang berisikan total booking, total tour package yang sudah ada, artikel, dan juga galeri yang tersedia, juga menampilkan pesan masuk, recent booking, dan juga top destinasi yang sudah dipesan oleh user. Kemudian di admin selanjutnya ada halaman daftar pemesanan atau booking, berisi semua daftar pemesanan yang sudah dilakukan oleh user. Nah, di sini admin dapat melakukan mengganti status sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh user, apakah sudah melakukan pembayaran atau belum. Jika sudah, nanti bisa diganti statusnya dari pending ke confirm, atau bahkan tidak jadi melakukan pemesanan bisa di cancel. Selanjutnya admin juga dapat mengelola paket tour yang bisa menambahkan paket dan akan mengisi form jika diklik button paket, dan admin juga dapat menambahkan destinasi, kemudian mengelola dan menambahkan artikel atau blog baru, kemudian bisa menambahkan foto yang bisa ditampilkan di website. Kemudian admin juga dapat mengelola kontak masuk yang sudah dikirimkan oleh pengguna atau user, yaitu wisatawan, dan bisa membalasnya melalui via email. Selanjutnya admin juga dapat mengelola ulasan secara manual dengan menambahkan review manual, dan juga bisa mengedit atau menghapus juga. Dan terakhir, admin juga dapat menambahkan atau mendaftarkan user secara manual di bagian manajemen user. Mungkin untuk desain UI UX dari web Tempat Jaya seperti itu. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya bagian untuk tampilan widgetnya. Baik, ini tampilan elemen pertama website kita. Sebelumnya ini dulu. Ini adalah elemen registrasinya. Jika kita sudah punya akun, kita bisa masuk.
Pada bagian halaman ini terdapat halaman informasi wisatawan yang luas, wisata, rating pengguna, pemandu. Artinya bagian destinasi populer bisa diklik dan muncul pop-up dan menampilkan judul dan deskripsi destinasi. Selanjutnya bagian paket wisata unggulan, terdapat paket wisata 3 paket wisata unggulan seperti Short Verification Average bulan Madu Surga, paket tur Raja 4 dari 2 malam. Lalu di bawahnya terdapat testimoni dari pelanggan dan ini galeri pengunjung. Lalu form pertanyaan. Ini pelanggan bisa bertanya dan bisa terkirim ke admin. Oke. Selanjutnya bagian paket wisata. Paket wisata seperti dijelaskan di desainnya ini bisa diatur filter harga, durasi, sama kategori. Ini untuk contoh pemesanannya. Dan berhasil memesan dan kembali ke halaman utama. Maksudnya halaman profil. Di halaman profil terdapat nama lengkap, alamat email, sama nomor telepon. Bagian menu bawahnya riwayat pemesanan. Ini untuk riwayat pemesanannya. Bagian sini kita bisa lihat detail untuk kalau kita butuh apa-apa bisa menghubungi admin. Sama ini untuk tiketnya. Kita bisa mengunduh untuk tampilan tiketnya. Selanjutnya bagian blog. Diklik. Kita bakal diarahkan ke halaman utama blognya. Destinasi sama jadi baru muncul pop-up menjelaskan bagian deskripsi destinasi tersebut. Selanjutnya bagian admin, bagian dashboard, terdapat informasi total booking, paket wisata, tiket blog, sama foto galeri. Ini tadi pesannya masuk, ini destinasi terakhir yang kita tambahkan, sama ini pemesanan pelanggan yang pemesanan terakhir. Ini contoh bagian booking kita bisa mengkonfirmasi. Selanjutnya bagian kelola paket tour kita bisa menambahkan sesuai paket dan bisa mengedit, bisa menghapus. Selanjutnya bagian manage destination sama kita bisa mengedit, menghapus, sama menambahkan. Selanjutnya bagian blog juga sama, kita bisa mengedit blog tersebut jika ada kesalahan, menghapus, sama menulis artikel baru. Untuk pemakaian foto kita memakai link address, bukan memakai foto lokal. Lalu galeri juga sama. Untuk bagian kontak info tadi kita bisa membalasnya melalui email. Selanjutnya ini bagian review, user yang no review bisa tampil di sini. Yang terakhir bagian kelola user, kita bisa menambahkan user manual di bagian admin dan kita bisa mengecek siapa saja usernya. Baik, sekian penjelasan dari web kita ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebagai penutup, Ampateia berhasil dikembangkan sebagai platform one-step travel booking yang membantu wisatawan memperoleh informasi destinasi, paket wisata, itinerary, serta melakukan pemesanan perjalanan Raja Ampat dalam satu website yang terintegrasi. Selain itu, website Ampateia telah berhasil mengintegrasikan front-end, back-end, sehingga pengguna dapat memperoleh pengalaman yang lebih mudah, efisien, dan terpercaya dalam merencanakan perjalanan. Kami berharap Ampateia dapat menjadi salah satu solusi digital yang mendukung promosi pariwisata Raja Ampat, sekaligus memberikan pengalaman perencanaan perjalanan yang lebih baik bagi wisatawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.